Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini Dialog Update Malam kembali menjumpai Anda. Dan khususnya malam hari ini kita akan kembali membahas dari sisi teknovasi, teknologi-teknologi yang saya yakin ini sangat bermanfaat sekali. Karena memang ini jelang untuk zaman-zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi sebenarnya dengan fasilitas internet, fasilitas-fasilitas untuk jaringan telekomunikasi. Apalagi ini sekarang dalam tahap pengembangan untuk menjadi kekuatan utama dalam memfasilitasi seluruh bagian kehidupan dari masyarakat. Kita langsung saja dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Pak Aditya Wisnu Sasmita selaku Abjatel Regional Jawa Timur. Selamat malam Pak Adit. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir, dan di ujung sana ada Mas Willy Sandi selaku Account Manager dari Data Utama. Data Utama. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, kita jumpa lagi di sini dan malam hari ini kita akan membahas tentang wireless versus fiber optics. Oke, saya mungkin pertama ke Mas Willy lebih dulu. Wireless versus fiber optic ini apa ya menjadi pembeda utamanya? Dari sisi kecepatan, dari sisi keuntungannya seperti apa? Kalau dibedakan itu dari medannya sendiri ya. Dari medan itu juga membedakan kapasitas juga. Jadi misalkan ada klien yang menggunakan kapasitas besar, itu harus paling tidak untuk amannya pakai fiber optik. Tapi untuk kecil-kecil atau misalkan medannya yang tidak terganggu sama gedung-gedung atau yang lain, itu bisa pakai wireless. Pakai wireless. Iya. Tapi Pak Adit, bukannya kalau dalam zaman sekarang masih lebih banyak yang menggunakan wireless ya? Dalam artian sebenarnya pengaplikasiannya lebih simpel. Ya, Kalau fiber optik kan masih harus ditanam dan segala macamnya, benar nggak sih? analisa teknis dulu ya. Jadi kalau wireless itu sampai sekarang ditemukan maksimal 100 Mbps, megabit per second. 100 ya. Itu 802 11N. Dulu 11B itu cuma 11 mega, 11G 54 mega Mbps, kemudian 11N itu 100 Mbps. Nah, ada juga teknologi microwave yang frekuensinya lebih tinggi, maksimal 155 Mbps. Nah, sementara kalau fiber optik itu pertama kali ditemukan itu 1 giga, G ya, 1 giga itu 1000 Mbps. Kemudian ditemukan lagi 10 giga, jadi 10.000 Mbps. Sekarang yang terbaru adalah 40 giga. Oke. Nah, berarti itu tadi, Will, kalau dari 100 menuju 40 giga, 40.000 itu berapa persen ya? Cukup jauh. Jauh banget. Makanya tadi saya bilang kalau ada orang yang mau pakai internet, nah dia harus dilihat kapasitasnya besar. Nah, supaya untuk stabil, dia lebih baik kita sarankan untuk menggunakan fiber optik. Tapi bukannya untuk penyediaannya sendiri itu rumit ya kalau dengan menggunakan Mahal. fiber optik? Jadi optik. kabel ini sudah murah, itu kan karena itu bukan tembaga, itu kan serat kaca. Itu sinar yang dikirim, spektrum cahaya yang dikirim. Problemnya kan masalah non teknis seperti biaya galian. Ya, karena kan harus ditanam juga di situ kan. Ada dua cara, bisa ditaruh di tiang, tapi tiangnya kan besi juga mahal juga. Yang lebih mahal lagi digali. Digali juga nggak boleh jaraknya pendek, karena kalau ada perbaikan jalan akhirnya kena lah gitu ya, di jalan depan tuh kejadian tuh. Sudah ditanam, ternyata ada bukan perbaikan jalan ya, penambahan box culvert gitu, akhirnya dia terpaksa. Nah, harus dalam kan juga mahal. Nah, topologi yang ideal itu sebenarnya ke backbone menggunakan fiber optik, baru distribusinya wireless. Contoh teman-teman seluler, di menara telekomunikasinya dia harus fiber optik, kemudian baru dia memancar dan diterima handphone kita ya, Will ya. Di teman-teman ISP di tempat Willy juga harusnya di BTS-BTS-nya pakai FO, baru distribusi ke rumah-rumahnya menggunakan wireless. Tapi kalau untuk yang memang penggunaan dari sisi mungkin kapasitas untuk kebutuhan sehari-hari memang lebih banyak ke wireless ya daripada untuk FO memang lebih banyak ke untuk yang perusahaan-perusahaan besar begitu? Iya betul, untuk infrastruktur. Infrastruktur ya? Contohnya gini, sekarang kan sudah eranya 4G nih, Mbak Agnes kan dari handphonenya kepingin minimal 3 mega, 5 mega, 10 mega sendirian kan. Nah, kalau ada 10 orang kan 50 mega, kalau 100 orang udah 500 sendiri. Nah, kalau 500, kalau backbone-nya pakai wireless maksimal 155 nggak cukup. Akhirnya dibuat tandem gitu ya, Will ya. Banyak 1 2 3 terus jadinya pating prentel di sana orang Jawa kan gitu. Nah, akhirnya pating prentel, pating selengkra ya. Kalau saya bilangnya begitu sih. Tapi kan nggak mungkin juga ke kalau pakai fiber ke rumah-rumah juga mahal. Walaupun sekarang sudah mulai banyak
penyelenggara yang fibernya juga ke rumah-rumah teman-teman. Pak Adit, kalau boleh dilihat di layar di sini ada apa ini? Fiber optic cable. Ya betul. Ini salah satu bagian atau memang ya seperti inilah fiber optic? Nah, berarti kan ada jaketnya ya. Jaketnya itu yang kita dilihat di jalan tuh warnanya merah. Oke. Terus ada warnanya biru atau hijau, itu kan itu identitas perusahaan. Tapi di dalamnya ada lagi 7, itu yang 7 ways namanya. Baru di dalam icup. Jadi itu terdiri dari 7 cup. Nah, masing-masing cupnya itu baru ada kabelnya. Nah, satu kabel ini bisa 40 giga, artinya kalau itu ada 7, 40 kali 7. Satu kabel 40 giga. Ya, Iya. tadi kan teknologi Oke. gitu kan. Satu Kalau kabel. 7 Itu tadi kan berarti- 7 tuh. 40 kali 7 dong. Luar biasa lagi malahan. Lebih Sudah. cepat lagi ya. Iya, Tapi Pak. memang itu masing-masing perusahaan yang mempunyai sendiri-sendiri ya. Katakanlah tadi dibilang tergantung dari warna jaketnya. Nah, kalau sekarang, Atau kalau gimana? sekarang terus terang satu warna jaket itu satu perusahaan. Cuman kami di Abjatel dan tadi siang ada workshop mengupayakan juga ke pemerintah dan ke teman-teman supaya sekarang jangan jalan sendiri-sendiri, tapi mesti kompak. Biar galinya satu kali, Mbak. Yang sekarang oke. terjadi, perusahaan saya gali, besok si B gali, besok gali, jalannya rusak dong kan gitu kan. Jadi galinya satu persatu ya Pak ya? Iya, gali satu persatu sekarang Oke. ini dari gali. Nah sekarang kita berusaha supaya menggali lagi, menggali satu kali, kemudian kabelnya ini dipakai bersama. Tapi supaya nggak campur, itu ada cupnya itu 7 tadi, 7 ways itu. Oh 7 itu masih bisa dibagi ya Kak? Kan tadi kalau dibilang mungkin satu jaket itu berarti kan isinya 7. Isinya 7 Berarti- untuk 7 perusahaan. Oh untuk 7 Gitu, perusahaan. Saya kembali pikir tadi sendiri-sendiri. 7 itu untuk satu perusahaan langsung bisa ya kalau di monopoli 7 cup itu untuk satu perusahaan ya? Ya sekarang begitu. Oh, sekarang kondisinya seperti sekarang itu, tapi mau dibagi lagi. Tapi terus ada sisanya mubazir, Mbak. Oke. Sisanya mubazir. Nah itu jangan sampai seperti itu, harus kompak. Nah kemudian malah tadi siang bergulir pula pemerintah bilang bagaimana kalau kami yang menyediakan, terus tinggal kalian sewa aja loh ya nggak apa-apa gitu. Karena di Amerika mereka membangun national backbone itu sebenarnya dari pemerintah, kemudian swasta tinggal menyewa ke pemerintah. Ini kita soalnya jangan bicara Surabaya ya, kalau di Indonesia Timur di mana Sulawesi gitu ya, Nusa Tenggara, Irian gitu, kalau kita yang bangun ya setengah mati Ya, gitu lumayan kan. ya, kerja keras ya. Tapi Mas Willy kalau kita bicara tentang fiber optik, oke mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar memang sudah banyak yang tadi kalau dikatakan sama Pak Adit. Tapi kalau yang untuk dari sisi keseharian masyarakat sendiri, seberapa penting sih keberadaan dari fiber optik atau memang itu masih cukup untuk difasilitasi dengan wireless saja? Kalau untuk fasilitas dengan wireless itu dibilang cukup ya cukup, tapi di masalah medannya itu yang susah. Jadi contoh di Surabaya Barat itu kebetulan di klien saya ya yang di Data Utama itu antara poin A dan poin B ada satu tower tinggi. Oke. Nah itu kan dia kan crash, tertabrak gitu ya sinyalnya, otomatis kita harus cari cara lain. Ya karena di wireless harus loss ya. Harus ya. loss. Loss itu Ibaratnya tol udara ya? Iya. Hambatan di udara ya? loss itu bahasa Inggrisnya line of sight, tapi bahasa Jawa ya cocok. Oh loss. Loss maksudnya bablas benar Bablas. gitu ya? Plus tembak ke arah mana itu. Nggak boleh ada halangan. Ini Nggak boleh problem ada juga, halangan. ya. Makanya di gunung susah. Di kota-kota besar yang banyak gedung-gedung tinggi juga susah. Tapi katanya fiber optik sendiri juga punya kendala. Maksudnya dalam artian kalau memang wireless ini ada kendala ketika ada halangan di udara ini sudah mulai mengganggu sinyal ya, seperti itu. Tapi dengan fiber optik sendiri ada kendala-kendala juga mungkin. Banyak suka dukanya Gimana? kalau di wireless ya, ya Will ya. Kalau musuhnya kena petir nih, jeder gitu kan, terus dia rusak. Solusinya kan kita datang, Diganti terus yang baru. diganti yang baru gitu Oke. kan. Nah kalau kita di fiber ke ganjo pelebaran jalan atau ke pacul begitu kan. Nah, penanganannya lebih lama. Oh, oke. Makanya sebenarnya harus dalam banget. Tapi kalau sudah dalam gitu aman, insya Allah aman. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa pembahasan kita terkait dengan wireless versus fiber optik sesaat lagi. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan.
Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh, oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh eh, oh. Who made me possible? Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Pemirsa, mungkin istilah wireless lebih familiar ya untuk kita-kita yang dalam kehidupan keseharian, sementara kalau untuk kita bicara fiber optik ini lebih kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi penyedia jaringan-jaringan telekomunikasi. Nah, kalau kita bicara tentang masalah bandwidth, benar tidak sih kalau dikatakan fiber optik itu tidak ada batasan bandwidthnya? Ya, benar-benar full atau gimana? Ya ada sih, cuman besar banget. Kan itu tadi aku cerita sampai dengan 40 gigs ya. Gitu. Sekarang lagi uji coba di Perancis itu sampai 100 gig, cuman belum komersial, cuman di kita 40 gigabit per second. Nah, tadi kalau yang wireless kan 100 megabit. 100 mega ya. Megabit. Perbandingannya mega dengan gig ya. 1 giga itu adalah 1000 mega. Kalau 40 berarti 40.000 dong. Jauh banget memang. Cuman kan kelemahannya tidak bisa langsung menjangkau ke user dengan cepat. Iya. Nah, cuman kalau sekarang ke rumah-rumah juga ada, cuman yang paling simpel itu sebenarnya fiber optiknya ke menara telekomunikasi, terus dari menaranya Willy ini baru ke para pelanggan. Mungkin radius 5 kilo ya Willy? 5 kilo. 5 kilo. Nah, tapi kalau yang jauh lagi di kabel, kemudian baru menara telekomunikasi 5 kilo lagi ya Willy? Kalau biasanya kita di relay. Gitu ya. Oh oke, di relay. Kalau untuk pemasangannya sendiri gimana? Yang saya tahu dulu waktu zaman-zaman awal fiber optik benar-benar masih baru ya, masih menjadi istilah yang baru. Katanya itu sampai di kedalaman di bawah laut begitu, benerkah? Oh iya, jadi sebenarnya Indonesia ini internet dibangun menggunakan satelit dulu datangnya kan. Nah satelit kan terbatas, satu transponder itu 45 megabit per second. Lama-lama habis transponder itu sayapnya itu. Nah akhirnya tergelarlah kabel laut dari Singapura, masuklah ke Indonesia, dari Singapura ke Jakarta, ke Medan segala macam. Sementara backbone kita hanya lewat sana. Gelarnya ya pakai kapal begitu, ya pakai kapal, digelar di dalam laut, kemudian dikasih pemberat supaya nggak goyang gitu ya. Nah, kalau putus ya diselam gitu, ada kapal selamnya yang. Tapi kadang-kadang ada pemasangan kabel optik yang lewat atas itu juga dikatakan fiber optik bukan yang lewat atas jadi itu? kalau atas itu kan aerial. They also contain this gel as well. Tiang, ada beda nggak dengan yang di mungkin yang antara yang di atas dengan yang di bawah kedalaman
laut Kalau begitu? kalau di dalam laut lebih mahal, kemudian kalau di dalam tanah agak mahal, kalau yang di tiang lebih murah. Tapi lama-lama akhirnya kalau tiang jadi gak indah, Ya. kabelnya saling Ganggu seliwer gitu ya. pemandangan ya Pak ya. Ya tadi kan Bu Kadis Infokom protes, foto-fotonya juga disampaikan. Ini apa-apaan ini di Bandung juga begitu, kabelnya banyak. Nah rencananya kan semua ditanam nih, tanam kan juga indah. Nah tapi ditanam kan tenaga kerjanya gali juga mahal, gitu kan, atau pakai alat juga mahal. Tapi kita saling mendukung bahwa dengan teman-teman wireless itu nggak saling memakan rezekinya. Even yang FO masuk ke rumah, Will, kan ada tuh teman-teman operator yang full wireless ke rumah gitu ya, berlangganan TV, internet, telepon. Ya. Tapi di rumahnya sendiri kan masih masang access point gitu. Masa dari handphonenya Mbak pakai kabel juga? Enggak lah. Enggak kan sih, gitu. memang pakai wifi sih. Pakai Udah. wifi. Semacam ngecas gitu. gitu ya. Iya. Tapi ternyata koneksi internet. Kabelnya kabel ngecharge. Tapi ngomong-ngomong ngecharge wireless juga sudah ada kan gitu ya. Masih di Tapi Apple ya memang Mbak. kalau dikatakan tadi nggak makan porsinya yang lain gitu ya, Mas Willy. Pangsa pasar dari wireless dengan fiber optik sendiri ini lebih ke arahnya seperti apa sih pembagiannya? Apa memang benar-benar tidak bisa melampaui satu sama lain, punya pangsanya sendiri-sendiri, atau setiap rumah katakanlah pasti ada yang membutuhkan fasilitas fiber, ada yang butuh fasilitas wireless. Kadang-kadang kan ada yang dua-duanya ada dalam satu rumah. Gini, untuk wireless sendiri itu bisa digunakan, itu juga kembali lagi ke tadi lihat medannya yang pertama, kedua kapasitasnya. Kalau dia hanya untuk browsing atau hanya untuk chatting di rumah atau tidak melakukan sesuatu kegiatan yang butuh bandwidth besar itu untuk wireless bisa ya. Tapi untuk masalah kebutuhannya besar dan dia juga accessibility-nya tinggi, itu lebih baik kita sarankan untuk menggunakan FO atau fiber optik. Berarti memang FO ini memang untuk yang lebih dikhususkan kepada penyedia. Iya. Provider-provider gitu. Dan dan kebetulan di lapangan Data Utama sendiri juga bekerja sama dengan beberapa FO. Jadi FO itu kalau kita pakai istilah PDAM itu pipanya. Nah, airnya itu dari Data Utama seperti itu. Jadi untuk tempatnya misalkan dari tempatnya Pak Adit. Nah, untuk isinya itu dari Data Utama seperti itu. Jadi saling membantu, saling melengkapi gitu. Nggak merasa, waduh ini saingan sama FO, enggak. Saling kerjasama, Pak. Ya, Saling kerjasama. Tapi memang pemasangan itu yang menjadi masalah sebenarnya Pak Adit ya. Kadang-kadang begini, kalau di pegunungan gitu, Mbak. Ya. Terus calon pelanggannya itu kan rumahnya cuma 4 gitu kan. Kan males dong gelar ke sana pelanggan cuma 4. Kita wireless lah gitu. Kita wireless saja. Tapi kan kalau wireless di pegunungan kan bukannya justru juga punya kendala ya, nabrak gunung gitu kali misalnya sinyalnya dan segala macamnya. Ya begini caranya, kalau kan gunung ini, kalau di sebelah sini 1, 2, 3, 4, jadi pemancaran dari sini. Jadi kan kena gunung, kasih repeater lagi Pak Ujung baru ke sana gitu. Lah berarti sebenarnya fungsi dari fiber optik ini memang untuk kedepannya ini lebih memang hanya untuk menyediakan dalam sisi kapasitas atau juga dari sisi kemudahan? Kalau kita bicara masalah fiber optik, atau tetap sebenarnya ya basic sebenarnya yang paling menguntungkan adalah dari sisi wireless. Gini, jadi tentunya masalahnya kapasitas ya. Kalau kemudahan paling gampang pasang wireless gitu, banyak BTS-nya kemudian connect cepat ya. Nah di Amerika sendiri produsen perangkat wireless juga masih ada karena di rural area, susah ngomongnya, rural area. Rural area, oke. Saya juga kepleset tadi ya. Jangan sampai kepleset yang lain ya. Di Itu rural bahaya. area itu juga, jadi backbone Evo biasanya antar kota gitu, nanti terus ke gunung-gunungnya atau ke pedesaannya itu menggunakan wireless. Masih kok, masih. Apakah semua di dunia ini fiber optik semua? Enggak juga. Di Amerika sendiri produsen perangkat wireless juga masih, yang Willy beli itu buatan Rusia ya, berarti itu buatan Amerika. Mereka juga buat karena walaupun backbone-nya besar, nanti distribusinya wireless. Nanti jalan lagi. Ke depan itu berarti memang tetap akan ada wireless dan fiber optik. Pasti. Jadi tidak akan tergantikan begitu ya? Iya, betul. Saling mendukung. Nah, ini kan kejar-kejaran. Teknologi wireless juga makin berkembang. Dulu 11 mega, 54, sekarang 100 ya, Will ya. 155. Ya kita tunggu. Kalau nggak salah sudah ada 300 ya, Will ya, air fiber ya. Oh iya. Masih percobaan gitu. Masih dalam tahap pengembangan. Jadi ya
semuanya makin berkembang juga, LVO juga berkembang, wireless juga berkembang. Handphone sudah 4G ya sekarang ya, bisa 100 mega ya. Cuman Gitu. paling boros di baterai gitu Boros ya. baterai, betul. Tapi kalau kita bicara masalah fiber optik, ini berarti kan harus penyambungannya itu bukan yang sekedar kita langsung pasang di titik A begitu. Itu Oh, memang iya. harus penyambungannya harus runtut jadi satu gitu. Betul, penyambungannya itu harus juga hati-hati karena ingat ini serat kaca, menyambungkannya itu juga harus dengan alat khusus karena kalau serat kaca itu misalnya ada yang pecah itu bisa masuk ke pori-pori terus berjalan ke jantung dan bisa mengakibatkan kematian. Makanya penanganannya juga khusus. Oke. Tapi kalau teman-teman wireless ini juga resikonya jatuh. Ya, karena kita kan Manjat ke mainnya pleset. kan Mandinya ke di tower atas itu ya. ya. Manjat Iya. ke Tapi kan pleset kalau dari jatuh. sisi, oke kalau mungkin wireless kan bisa kelihatan gitu ya untuk penyambungannya segala macamnya. Kalau fiber optik berarti kan kita bicara tentang penggalian satu tempat ke tempat lain itu harus benar-benar menjadi satu gitu kan? Oh, iya. Atau Iya. bisa terputus satu titik nanti disambung lagi di titik mana Nggak gitu? bisa, harus nyambung terus. Nyambung terus. Nyambung terus Ya, ya. jadi nyambung terus. Mahalnya berarti di situ ya? Mahal di memang ya? situ ya. Ya cuman kita galinya nggak model open cut seperti pipa air atau pipa gas ya. Kalau mereka kan dibuka begini masang pipanya. Kalau kita gali di sini terus kemudian ngebor. Gali di sini ngebor. Banyak gitu ya sering Iya, jalan ya. iya. Kan lobang terus dibor, lobang dibor, Terus lobang dibor. ketemu lagi di titik ini Ya, satunya dilanjutkan betul. lagi. Tapi harus nyambung. Oke. Harus nyambung. Kadang kerjasama teman-teman wireless itu di lingkungan yang susah, begitu kabel sampai di situ mentok, naik pakai wireless, sana jalan lagi. Bisa ya begitu ya? Bisa. Boleh dong, hybrid namanya. Oh, oke, Hybrid. di hybrid gitu ya. Ya, hybrid. Kalau untuk kekuatannya sendiri gimana? Daya tahan dari, oke kita tidak bicara dari sisi bandwidth ataupun mungkin kecepatan dan segala macam, tapi daya tahan dari perangkatnya katakanlah ya. Serat Kalau kaca bertahan 20 tahun umurnya. 20 tahun. Iya, 20 Kalau tahun. kita bicara tentang wireless, ada Kalau- usianya tidak? Kalau wireless itu kan otomatis kan kena hujan, kena cuaca. Itu memang lebih singkat, tapi waktu kita maintenance, artinya kita perawatan segala macam itu lebih mudah. Ya. Tapi kalau fiber kan kita kan juga harus sekali lagi kan, walaupun 20 tahun lagi. In case dalam artian wireless yang kena hujan dan segala macamnya itu apa? Dari sisi komponen-komponennya atau apa? Komponen dari radionya. Oh, oke. Seperti kalau kita nanti mungkin bahas masalah grid atau apa itu nanti itu yang jadi kunci utama di tower itu kita. Kalau garansi produsennya setahun ya. Setahun. Iya, Oh, setahun. garansi Iya, Tapi ya ada yang di tempat Willy 5 tahun nggak diganti-ganti ada. Tapi ada yang 3 bulan diganti karena petir, Pak. Iya. Petir. Dia langsung off begitu ya? Iya, langsung ya kebakar gitu. Kan itu kan komponen radio kan kita juga tahu ada komponen yang plastik lah, timah. Kan timah kena panas juga kan akan leleh. Kalau yang kayak begitu tuh berarti apa? Mengganggunya langsung di radiusnya situ saja atau karena memang itu menjadi milik salah satu penyedia jaringan itu akan langsung terganggu secara total? Tidak akan terganggu secara total. Jadi misalkan di sini menara BTS kita ya, Ya, oke. itu ada beberapa radio yang nembaknya ke satu titik ini. Oke. Yang ini kena petir. Ya mungkin yang 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 nembak-nembak nembak ini. aja. Yang nggak nembak ya nggak kena. Yang belakangnya enggak ya? Nggak. Ya, ya. Kecuali Cuma dia ngintil depannya. gitu ya, itu baru kena. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, masih dalam wireless versus fiber optik. Kami akan kembali saat lagi. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point.
tadi dikatakan masalah harga ini juga menjadi salah satu bagian yang utama ketika kita bicara wireless ataupun fiber optik. Ada ini nggak sih nominal pasti yang mungkin katakanlah, oke, berapa sih sebenarnya kalau kita bicara tentang untuk fiber optiknya sendiri, sampai ratusan atau gimana untuk nominalnya? Biaya katakanlah pemasangannya, kemudian juga nanti termasuk pemeliharaan, operasionalnya dan segala macamnya. Kalau untuk fiber optik gimana, wireless seperti apa? Hitung-hitungan teknis ya, ya Will ya. Misalnya Willy punya pelanggan jaraknya 10 kilo, gitu kan. 10 kilo ini kalau pakai BTS-nya Willy, kemudian di sini ada BTS, terus pakai perangkat wireless, paling 10 jutaan ya, sepasang gitu ya. Dan connect lah, yang maksimal 100 mega tadi. Kalau membangun kabel itu kurang lebih sekitar biaya totalnya 200.000 per meter tapi Mbak. Oh iya, saya barusan tadi bener ya, saya tadi barusan pasti berpikirnya, saya baru mikirnya, oh murah ya 200.000 ya. Nah, saya mau tanya nih, ayo saya tantang per meter kan, kalau 10 kilo berapa meter? Ya kan, 10.000 ya kan, 1 kilo 1.000, 10.000 kali 200.000, bayangin gitu kan, hampir 2M lah. Sekian kali lipat 2M daripada ya. wireless ya. Betul. Nah, tapi kapasitasnya juga sekarang kali lipat, ini 100 mega, ini 40 giga gitu kan. Ini 2 Tapi miliar, ini 10 juta doang gitu kan. Nggak bisa ya kira-kira diakali gitu. dengan katakanlah, oke kalau misalnya kita bicara kapasitas yang ini misalnya kita pasang wirelessnya jauh lebih banyak lagi untuk mengantisipasi kapasitas. Dalam arti untuk menekan cost, itu masih bisa diakali nggak? Bisa jadi di towernya Willy, di BTS. Tapi nanti BTS kita nanti jadi semacam jagung ya. Oh, banyak jadi sekali banyak radio. gitu ya. Jadi ini tower apa jagung? kalau ditumpuk 10 aja Will, baru 100, ya baru 1 giga ya. 1 giga. Gitu. Nah itu berarti apa yang menjadi alasan ketika mungkin dari penyedia jaringan itu harus memilih fiber optik? Katakanlah kan itu juga jauh lebih mahal. Apa memang Makanya hanya gini, untuk memberikan jasa yang terbaik? Roadmap-nya kalau ISP ya, Will ya. ISP kalau pelanggannya masih sedikit, wireless dulu lah. Kalau 20 gitu ngapain 10 kilo 2 miliar gitu kan. Ya ditumpuk-tumpuk dulu lah gitu. Jadi jagung kata Willy tadi kan. Jadi jagung. Nanti kalau kapasitasnya udah besar baru bisa menginjak atau sewa. Atau sewa ke kami kan bisa sharing ya kan gitu. Sementara sewanya kecil-kecil dulu. Itu kan scalability-nya lebih oke lah. Ada lagi masalah frekuensi, Mbak. Kalau frekuensinya sama, interference ya, Will ya. Kadang kapasitasnya oke, tapi dengan provider lain terus kemudian bertabrakan. Nah, itu ada wasitnya sih sebenarnya. Wasitnya di sebelah sini tuh, di sebelah Garapena, Balai Monitoring Kementerian Kominfo. Wasit ini yang sebenarnya fungsinya untuk jadi dia dari pemerintah yang menata frekuensi, karena frekuensi itu dianggap sebagai sumber daya alam ya. Nah, itu ada biayanya. Nah, dengan begitu kalau Willy mendaftar ke sana, maka Willy akan dilindungi frekuensinya. Kalau ada orang lain yang mengganggu Frekuensi. Willy gitu kan, Willy marah gitu. Bukan marah, bisa protes kan gitu. Ya, kira-kira gitu. Nah, yang repot kalau Willy tidak izin kan gitu kan. Ya, jadi nggak boleh marah Will. Ya. berarti izin, apa kalau nggak izin ini berarti apa istilahnya nyolong frekuensi gitu kah? Ngopi, bukan nyolong, ngopi ngopi. frekuensi. Itu bahasa halus ya? Iya. Tapi sebenarnya ya intinya begitu ya? Tenang kok Pak, saya nggak emosi karena sudah dipaketin unlimited. Tapi ya. Kesadaran saya. Ketika kita bicara skalabilitas, dari sisi arsitektur itu memang menjadi perbedaan besar ya antara fiber optik dan wireless ya. Kalau kita bicara skalabilitasnya untuk dari segi arsitektur. Kalau dari segi arsitektur itu kalau dilihat keindahan tergantung juga dari penempatan dari FO-nya sendiri ya. Tapi kalau gelantung-gelantung gitu kan ya nggak ada yang namanya indah. Apalagi kalau sampai gelantungnya kerual-kerual lah bahasa Surabaya. Sebentar, kalau kita ngeliat kondisi yang ada di lapangannya, di jalan-jalan yang ada, itu yang gelantung-gelantung itu FO atau ada komponen-komponen wireless juga yang menjadi bagian di sana? Nggak ada ya? Kalau di wireless itu sendiri kan artinya wear tanpa kabel. Tanpa kabel. Jadi wireless kasarannya ya maaf Pak, tidak ada sangkut pautnya sama yang di tiang itu. Karena dari BTS langsung by on air itu langsung ke radio. Tapi kalau wireless itu pasti ada yang namanya penarikan kabel. Tinggal tergantung kabelnya itu ditaruh di atas tiang atau di bawah tanah. Gitu. Nah kalau bicara, skalabilitas sudah, kita bicara gangguan. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Adit, kalau kita wireless, kesambar petir,
itu sudah langsung kenakan BTS-nya Iya. dan Iya. mungkin yang pengguna dari fasilitas-fasilitas tersebut pasti akan ngerasa mungkin entah itu sinyal yang down tiba-tiba atau gimana gitu kan, sampai kalau ada yang bilang lo sinyal nggak ada nih kesambar geledak apa ya, kan ada Iya. yang bilang gitu ya. Iya. Kalau dari sesi fiber optik sendiri apa Ya, itu gangguan tadi. utama? Musuhnya kepacul tuh. Musuhnya kepacul itu ya. Kalau Iya. kalau di atas Pak kan makanya apa mungkin karena musuh kepacul kemudian fiber optik akhirnya pindah ke jaringan apa ke tiang-tiang yang ada di atas. Oh ya, jadi kalau yang ditanam kan musuhnya kepacul. Paculnya itu bukan pacul, bego. Musuh bego gitu kan, kena juga tuh di sini tuh di tempat Yani. Nah, kalau yang di atas ketubruk mobil, tiangnya jatuh. Itu terjadi juga ditubruk truk Oh, gitu oke. kan. Terus ya macam-macam kalau di beberapa daerah gempa juga kan cabut. Atau kena layangan Pak? Layangan Kena layangan jaketnya ketarik. sudah kuat karena Iya. jaket itu kan PE ya. Oh, oke. PE itu tahanlah terhadap benang layangan. Poliuretan apalah plastik. Berarti kalau misalnya kayak untuk yang sentuhan-sentuhan fisik sebenarnya fiber optik jauh lebih kuat ya. Ya lebih kuat. Dalam artian mungkin oke ini Kuat. gangguan alam atau mungkin yang secara tidak langsung ada kecelakaan mengakibatkan cantolannya nih yang jatuh gitu ya kalau Ya. yang di kabel-kabel yang ada di atas itu. Cantol kalau tiangnya jatuh pun kalau jatuhnya masih dalam beberapa kondisi ya ini nggak putus ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau ditabrak terus benar-benar putus dilindes ke Pak, kalau wireless itu ketika BTS-nya mengalami masalah kan BTS-nya ya yang Iya. akan langsung direvisi ataupun diganti. Kalau fiber optik dia menggantinya apa memang hanya di bagian itu saja atau harus full kita melihatnya secara keseluruhan atau gimana? nah, di Karena tempat kan yang putus sambung lagi. di tempat yang putus Iya. disambung lagi. Ya di tempat yang putus sambung lagi. Problemnya kan kita mesti tahu putusnya di mana. Tapi itu ada perangkat monitoringnya kita yang bisa tahu putusnya di sini gitu. Tapi kan tidak. Nah berarti kan harus digali tidak serta merta langsung disambung. Jadi ada proses penggalian atau ditarik ada kontrol handhole namanya Mbak. Nah itu bisa ditarik ke sana kemudian banyak lah cara seperti itu. Yang buat susah itu adalah ketika antar kota di tengah hutan. Gitu. Nah, ada juga teman-teman yang di jalur rel kereta api, ya kan? Ternyata putusnya di rel kereta api yang di tengah hutan. Ya naiklah kereta kecil begitu ke sana gitu kan. Oke. Gitu. Kalau makanya lebih suka di jalan raya karena kalaupun di luar kota begitu ya mobil bisa lewat. Kalau yang di kereta api naik kereta yang begini mungkin ya. Dulu begini. Berarti kalau kita bicara yang masuk ke oke katakanlah pelosok teknologi masuk ke desa-desa gitu, kita lebih pilih mana? Wireless, fiber, Kalau di desa, kalau di desa, ya mungkin ya dengan kondisi geografis lah. ya kalau dari kondisi geografis untuk saat ini ya, untuk saat ini tuh lebih baik menggunakan wireless gitu, karena apalagi kalau di desa kan juga nggak terlalu banyak yang menggunakan internet atau jasa kami. Tapi kalau misalkan memang sudah banyak dipasang FO itu pun tidak masalah gitu. Ya betul, Billy betul. Jadi kalau di Betul ya. daerah yang padat penduduk, maka fiber optik adalah solusi. Oh, oke. Jika penduduknya belum padat, ngapain? Ini kemahalan dong. Tapi kalau Kemahalan. dikatakan sebagai salah satu bentuk persiapan gimana? Karena kan membuat jaringan dari FO sendiri kan juga tidak membutuhkan waktu yang secepat dari kita Cuman membangun wireless. pebisnis kan kepingin untung, persiapan sih boleh gitu ya. Tapi Oh, terus oke. duitnya nggak kembali dong. Yang layanan Hitung-hitungannya cuma ini sedikit, repot ya. betul. Kecuali pemerintah yang bangunin nggak apa-apa dah. Gitu. Wireless dengan fiber optik, ada ancaman yang sama tidak? Ada yang bilang katanya kalau wireless kan rawan untuk disadap. Rawan Enggak lah. gangguan-gangguan Kalau- seperti itu, benar kalau nggak? kalau semua bisa disadap, semuanya bisa kan IP. Ya kan IP ya Will ya, kan IP semua. Meskipun itu dengan fiber optik ya, ini memang hanya Betul. apa istilahnya perantaranya ya Kalau sadap menyadap, hacking, cracking itu ya bisa aja semua kan gitu kan. Walaupun FO pun bisa, semuanya aja bisa. Intinya gini, kalau wireless kan kita kan pakai radio juga. Oke. Nah radio itu kita sekarang misalkan gini aja deh, aku dengerin lagu dari radio, ya. ya kan pakai headset. Kira-kira sih Mbak Agnes tahu nggak? Aku pakai frekuensi apa misalkan? HP di kantong nih. Ya, ya kalau kan? nggak dikeluarin sih dan apalagi ini dengarnya di headset, hanya nebak-nebak kan? Iya, ya nggak akan tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada badan monitoring. Itu juga kita bisa lapor atau bisa pengaduan kalau misalkan frekuensi kita dipakai seperti itu. jadi nggak ada beda ya antara fiber optik sama wireless ketika kita bicara masalah frekuensi Ya itu sama-sama IP-nya. untuk dalam artian kita masuk yang menembus jaringan frekuensinya itu sama ya. Sama.
Artinya gini, sebenarnya antara wireless sama FO itu dua sisi mata uang sebenarnya. Tinggal dilihat kebutuhannya bagaimana, kondisi geografisnya gimana, masalah biaya investasinya bagaimana, seperti itu. Tapi kalau mata uang kan nggak ada salah satu sisinya nggak laku mata uangnya. Ya betul. Makanya Berarti harus wireless dan fiber optik dong berarti ya? Iya betul. seperti yang dibilang Pak Adi tadi, antara misalkan dari data utama itu punya dua BTS, BTS A dan BTS B. Ya. Nah, untuk menjaga supaya stabil antara BTS A dan B itu lebih baik menggunakan fiber di bawahnya. Ya. Tapi kalau ke pelanggannya pakai wireless saja. tapi kalau gitu ya. BTS ke BTS pakai wireless, ya takutnya kapasitasnya kurang. Kapasitasnya kurang, yang juga takut gangguan dari eksternal tadi, entah itu alam atau berarti BTS-nya tetap ada, tapi nanti untuk meningkatkan layanan kepada pelanggannya disupport dengan fiber optik. Betul, Iya. betul. Sekarang seluler juga begitu, powernya oleh fiber optik tentunya ke pelanggan dengan wireless. Seluler ya wireless lah, kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya katakanlah ada gangguan dengan pelanggan, itu berarti gangguannya ada di mananya? Banyak Apa faktor. memang murni Jadi memang begini, dari BTS Mbak- wirelessnya atau Mbak gimana? Agnes sering nggak sinyalnya full gitu kan, tapi internet nggak jalan, Ya, atau internet sometimes lemot lah. begitu. Sinyalnya full nih, tapi internetnya lemot. Artinya dari handphone menuju BTS itu bagus, Oke. tapi BTS itu fiber optiknya sudah penuh atau dia belum pakai fiber, pakai masih antar BTS-nya wireless. Oh, oke. Habis, kapasitasnya habis karena pelanggannya banyak. Nah, itu yang terjadi misalnya kita di desa-desa atau di beberapa daerah yang belum ada fibernya, BTS ini antar BTS-nya pakai wireless juga. Dan itu sudah kapasitasnya Betul. sudah full ya? Terus kita di sebelahnya persis gini, lu full kok lemot banget Padahal sih di gitu. bawah Ya. BTS ya? Jadi antar BTS-nya habis kapasitasnya. Tapi fiber gitu. optik sendiri oke, dengan kapasitas yang mungkin katakanlah tadi dengan 7 lubang begitu ya. Apakah memang tidak ada batasannya? Katakanlah mungkin dengan pertumbuhan penduduk dan juga kebutuhan teknologi itu tentunya masih ada batasannya juga kan fiber optik ini. Misalnya Ya. katakanlah tetap dikatakan bahwa akan ada titik di mana fiber optik pun ini juga akan mencapai tahap full. Lemot dan segala macamnya juga bisa didapatkan dari fullnya fiber optik. Kalau kapasitasnya lemot itu kan sebenarnya kalau kapasitas kurang, saya kira nggak kurang ya, karena sorry tadi saya mungkin kurang detail lagi dari 7 job ini tadi bisa dilewatin satu kabel, Mbak. Oh, oke. Nah, tapi isi core-nya itu bisa 96, bisa 144, bisa 255. Untuk masing-masing Betul. tube-nya. Nah, yang saya bilang 40 gigs itu per core. Oh, per core-nya. Ya. Pokoknya males ngitung deh. Banyak banget. Berarti benar-benar memang bisa dipastikan itu akan unlimited untuk Ya. kapasitasnya. Jadi satu core atau 2 core dengan perangkat tertentu bisa 40 gig. Tapi kabelnya ada 96. Padahal 96 ini masuk dalam satu jubnya tadi dari gambar yang di TV. Ya, sementara Padahal di ada sini ada 7 jub. 7. Ya, itu. Udah Oke. tinggal harus pakai kalkulator, Mbak. Hitungnya. Pemirsa mau ngitung, kami kasih waktu. Kita harus jeda dulu. Kalau mau dihitung, monggo silakan pemirsa. Tapi nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Update pagi bisa menjadi literatur bagi Anda sebelum melengkapi hari Anda dengan aktivitas. Update pagi hadir setiap hari di SBO TV. Gimana pemirsa, sudah selesai menghitung kah? Mungkin kalau pusing, tapi kita coba akan masih membahas tentang wireless dan juga fiber optik. Ya, sering kali mungkin kita lebih ke arah aplikasi yang
sering kita gunakan dalam keseharian, sinyal-sinyal handphone katakanlah Iya, ya. betul tadi ya. Sinyal 2G, full. 3G, Oh, 4G, gitu, ya, ya teknologi. seperti itu sinyal full. Nah ini sebenarnya yang mana dikatakan seringkali oh ini lemot, ini mungkin karena pelanggannya banyak, over kuota katakanlah seperti Iya. itu. Itu Iya. yang seperti apa yang dimaksud bahwa ini over? Suka dukanya teman-teman wireless yang di bidang seluler ya. Itu kadang-kadang mereka kan punya pemancar nih sektoral. Nah, orang Indonesia ini aneh. Dia beli smartphone 2. Tapi yang berlangganan paket dan dipakai internetan cuma handphone yang satu. Oke. Yang satunya enggak. Buat gaya-gayaan doang kan gitu kan. Nah, mereka nggak sadar bahwa yang tidak berlangganan ini terus connect 3G-nya kayak entah 4G-nya itu sudah langsung makan kapasitas dari handphonenya ke towernya. Makan kapasitasnya maksudnya gimana? Ini Pak? langsung Dalam artian kita juga mengambil bagian jatah kapasitas yang Ya, jadi, paket datanya atau ini gimana? pemancar wirelessnya ini kan misalnya dia maksimal 256 user nih gitu kan. Ya, Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke sampai gitu kan. 256. Nah, yang ini sih berlangganan paket datanya dipakai gitu. Tapi ini ada juga yang enggak berlangganan. Tapi dia sinyalnya Terus katakanlah 3G. sinyalnya full dapat 3G, connect juga ke sini ngabisin jatah 250 ini gitu kan. Oke. Gitu. Akhirnya terjadilah 250 itu full, ada orang ke 251 serius beneran mau internet, mau pakai data, Jadi nggak nggak bisa. masuk-masuk, nunggu salah satu keluar. Keluar Itu ini nama- maksudnya gimana? Apakah berarti Check out maksudnya dimatiin kayak atau apa kayak gitu. Oke, berarti ketika mungkin handphone kita tidak menggunakan fasilitas datanya, Ya. apakah berarti memang kita tidak perlu mengaktifkan layanan datanya? Iya, sebaiknya begitu. Kalau layan datanya kalau di smartphone ya, layan data dimatikan, tapi sinyalnya ini masih jalan 3G. Iya, betul. Iya kan? Iya. Tapi kalau kalau all dimatikan nggak terima telepon ya serba salah ini bingung juga kan gitu kan. Nah itu artinya makanya kalau nggak langganan pakai data pakai handphone biasa aja lah. Oke, jadi buat terima telepon, buat terima Dua-dua SMS smartphone. aja ya. Tapi Iya. emang gaya-gayaan loh itu. Iya, smartphone-nya sekarang 2, tapi ternyata nggak langganan semua gitu. Pokoknya Langganan satu intinya doang. semua yang terkait dengan wireless karena memang Iya. mungkin di masyarakat sih pemikirannya masih lebih sering menggunakan istilah wireless begitu kan dibanding yang fiber optik. Mungkin tidak memahami bahwa wireless ini punya kapasitas tersendiri. Ya. Ada batasan kuotanya yang ya seperti tadi dijelaskan itu. Batasan tuh belum tentu bandwidth, tapi kemampuan dia join. Misalnya Tidak harus bandwidth ya. nggak harus bandwidth, tapi kapasitas maksimum join ke sebuah akses point ini. Limit Gitu. akses kalau Limit itu. akses. Sama dengan wifi kita di rumah, wifi di Ya. kantor ini maksimal itu sebenarnya 25 orang gitu kan. Tapi kalau ada 100 orang di studio ini yang nomor 26 ini nggak masuk-masuk. Gitu kan. Nunggu yang 1 sampai 25 ini yang out Padahal ya. bandwidthnya besar dan masih sisa gitu kan. Terus lihat trafficnya ini belum habis kok, tapi nggak ada yang masuk. Yang nomor 26 nggak masuk-masuk soalnya. Oh, oke. Karena oke. akses point kecil mungkin kan, maksimal 25. Berarti memang bukan hanya sekedar kita bicara bandwidth, tapi Iya. juga dari sisi jumlah ya, kuota untuk penggunanya itu Ya, sendiri ya, memang join itu dibatasi. Join di pemancarnya itu. Wireless itu ada pembatasannya seperti itu ya? Ada pembatasnya. Jadi kalau wireless itu ibarat orang prasmanan. Oke. Siapa cepat siapa dapat. Ya, Tuh. yang terakhir kehabisan ya. Kehabisan lu harus nunggu tambahan menu lagi. Nunggu kalau datang lagi makanannya. Iya. Oke. Kalau fiber optik berarti mejaan. Mejaan satu-satu ya. Mejaan satu-satu. Satu-satu. Satu-satu kan dibatasi tetap. Kalau Oh enggak, mejaan Gimana? satu-satu bayar itu loh Mbak, kayak di restoran yang bayar sekali sepuasnya itu. oke, all you can eat berarti ya. All you can Ya, eat, tapi itu fiber optik. bayarnya Mahal. Mahal ya, Bayar all you can mahal. eat dan habis semuanya pokoknya. Ya, intinya gini. Ngajak Mbak karena seru gini. Makan saya nggak banyak Pak. nyamilnya, Pak. saya kasih bandwidthnya aja deh Pak. Oke, gimana? Jadi kalau kita bicara wireless ini ternyata ada pembatasannya ya? Ada pembatasnya. Intinya gini, untuk semua fasilitas apapun yang ada di dunia inilah, itu kalau benar bahasa istilahnya orang Jawa ya, ono rego ono rupo gitu. Ya. Kalau kepingin murah, pilihannya solusinya wireless. Tapi di sisi lain keuntungan ada memang. Contohnya kita nggak usah kemana-mana bawa kabel olor gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga ada kelemahannya seperti Oke. itu. Nah, sama juga di FO. FO juga memang bisa dibilang karena kapasitasnya besar Pak ya, jadi bisa dibilang unlimited. Tapi di sisi lain juga biayanya juga besar.
seperti Oke. itu. Iya, iya. Tinggal Tapi jujur dari sisi pelanggan kan sebenarnya tidak mau tahu apakah itu penyedia menggunakan fasilitas dengan Ya, menggunakan yang wireless atau fiber optik. Yang penting pelanggan ini pokoknya maunya lancar gitu kan. Kadang-kadang kita jangan bicara internet saja, tapi TV pun sekarang kan dideliver pakai IP internet gitu. Pakai IP juga. Nah, kalau satu siaran berapa Mbps kan gitu kan, kalau banyak siaran, nah, ya, artinya sekarang kan sudah ada set-top box IP di rumah-rumah itu aslinya internet tuh. Makanya cara milih siarannya kan sekarang ada halaman pertamanya begitu kan, baru milih channel. Itu sebenarnya seperti browser begitu. Jadi dia sebenarnya IP internet. Nah itu yang rakus makan bandwidth. Kalau internetan tok ya paling aku semega, Willy semega, Mbak semega gitu, oke lah. YouTube Nggak habis gitu banyak kan. ya. Habis banyak. Tapi kalau delivering TV, nah itu yang makan rakus bandwidth. Oke, kalau kita bicara aplikasi pendukung, lebih banyak mana yang menggunakan aplikasi pendukung? Katanya kalau koneksi wireless itu mendukung semua peralatan yang digunakan di rumah dan hampir seluruh aplikasi bisnis. Iya. Oh, nggak berlaku buat Willy. Aplikasi pendukungnya downloader soalnya. Berarti justru dia harus menggunakan fasilitas fiber mungkin optik ya? SBO bisa diputerin yang IoT mungkin. Ya. IoT dengan rumus Internet of Things IQ oleh asal positif ya. Oke. Jadi wireless itu memang bisa menggunakan aplikasi yang jauh lebih banyak memang. Lebih banyak karena kita semua kembali lagi ke masalah IP ya. Itu kalau di aplikasi di smartphone kita itu kebanyakan kita selalu menggunakan IP. Dan IP itu dikirimnya istilahnya lebih leluasa. Kita mengirim menggunakan wireless. Sekarang kalau kita mengirim IP lewat handphone deh. Handphone kembali lagi ke IoT ya. Ke TV misalkan. Berarti kita kan kembali lagi ke masa lalu. Remote-nya pakai kabel. Jadi kayak kursi pijat kan jadinya. Nggak ada pencetannya itu ya. Iya. Oke. Nah, makanya kenapa dibilang wireless lebih memenuhi banyak aplikasi seperti itu. Seperti IoT juga bisa, dan kita telepon pun itu kan juga wireless juga. Dari menggunakan fasilitas wireless ya. Iya, Benar itu. begitu ya Pak Adit ya, kelemahannya fiber optik di sini ya? TV harus online, terus lemari es online, AC harus IoT ya gitu kan. IoT, ya. Terus harus dipasangi kabel satu-satu, males ya. Iya. Gitu ya. Kalau pakai wireless lebih simpel ya. Tapi nggak bisa ya, dalam artian kan fiber optik ini punya satu kapasitas yang mungkin bisa diperbantukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang wireless, atau memang ini tetap berdiri sendiri? Saling membantu ya sebenarnya. Tapi kalau deployment-nya lebih cepat kan menggunakan wireless. Cuman begitu butuh kapasitas besar baru pakai fiber. Oke. Nah, ini kalau kita bicara mungkin ada sekitar 5 sampai 7 menit terakhir. Ada begitu banyak keuntungan-keuntungan kita punya fiber optik ataupun juga dengan wireless. Tapi kan mungkin dari sisi penerapannya gimana? Kabel-kabel yang terpasang banyak yang berantakan lah. Ini dari sisi regulasi pemerintah sendiri seperti apa kehadirannya untuk membantu mengatur, atau selama ini memang hanya wireless fiber optik ini hanya menjadi bagian milik penuh dari penyedia jaringan telekomunikasi? Ya, memang kebiasaannya private sector itu lebih duluan daripada regulator kan begitu kan. Jadi swasta ini lebih duluan, terus pemerintah baru tahu, terus mempelajari dan mengatur. Nah mungkin baru protes yang ngelihat ada kabel banyak Iya, bergelantungan gitu ya. Dulu wireless juga dipasang dulu, pokoknya pasang, akhirnya baru diatur frekuensi. Sekarang ada balai monitoring di Direktorat Frekuensi. Ya nggak apa-apa, memang begitulah dimanapun negara maju begitu. Swasta duluan, terus pemerintah. Fiber juga begitu. Tiba-tiba swasta masang, itu pemerintah baru kok pating seliwer gitu kan, terus jelek apa segala, baru diatur, ditegur dan dikendalikan. Jadi itu biasa. Frekuensi pun sebenarnya pemerintah hanya melegalkan itu yang 5725 MHz sampai dengan 5825 MHz. Tapi dalam prakteknya di lapangan, kalau pakai yang ini, rentang ini itu kok ya susah gitu. Kadang connect tapi dapat kapasitas kecil, akhirnya melakukanlah pelanggaran di frekuensi di bawahnya dan di atasnya. Nah ini repotnya juga produsen menciptakan perangkat radio yang wireless yang dari 4900 sampai 6100 MHz. Nah, tapi yang diizinkan 5725, 5825. Ini kan berarti kan pelanggarannya di sini nih dari 49 sampai 57, dari 5825 sampai 61. Nah, ini repot. Jadi akhirnya solusinya sebenarnya menggunakan kabel. Cuman
masih mahal. Saya yang hitung tadi ya. Itu masih oke, kalau dikatakan menarik dikatakan masih mahal. Masih mahal dan akan terus mahal atau gimana? Nah, mahal itu relatif karena kalau usernya banyak bisa jadi murah. Kalau dibagi banyak orang kan murah. Tapi kalau usernya masih sedikit, ya pakai wireless dulu ya, Bill ya. Iya. Pakai wirelessnya dulu ya. Intinya di satu lokasi itu pastinya yang kita lebih mengenal kata share. Share. Oke, share, oke. Jadi kalau mau pakai apapun itu, kita kan juga sebagai produsen produsen provider, kita kan juga nggak mau invest terlalu banyak juga. Takutnya itu malah jadi uang mati. Makanya entah itu fiber, entah itu wireless. Kalau fiber mungkin ada ini Pak ya, ada sebagai distributornya sendiri. Tapi kalau di wireless itu ada BTS-nya. Jadi entah itu distributornya atau BTS-nya itu kita selalu pasang satu lokasi, satu BTS. Nanti kalau sudah banyak baru dipikirkan lagi seperti itu. Oke, berarti kalau begitu secara kesimpulan idealnya seperti apa sih keberadaan dari wireless dan fiber optik ini mungkin untuk kedepannya, mungkin dari Mas Willy dulu baru ke Pak Adit. Ya, untuk saat ini sih mulai sekarang ya, itu kita juga harus lihat dari kondisinya, kondisi tempat penggunanya, juga dari pembiayaan juga harus kita pikirkan. Nggak mungkin kita buang uang terlalu banyak, tapi ternyata apa yang kita dapat juga nggak setimpal gitu. Nah, itu juga dilihat fungsinya. Kalau fungsinya hanya untuk kecil-kecilan ya wireless nggak masalah. Tapi kalau misalkan besar, kita sarankan untuk pakai FO. Toh ya dari data utama dan tempat yang lain itu masih bisa kerjasama. Jadi nggak kepaten obor atau kepaten sandang pangan gitu ya. Oke, tetap bisa saling melengkapi. Pak Adit, ke depan ini berarti bagaimana? Mungkin komposisi wireless dan fiber optik ini seperti apa? Yang ideal atau gimana, silakan? Sebenarnya gampang sih. Coba kita lihat ke negara-negara yang maju, tetangga aja lah di Singapura. Sudah nggak ada wireless kan, Mbak? Ya kan, kita di MRT, di bus, di apa segala macam. Berarti memang nantinya pasti akan tergantikan dengan fiber Pastinya optik, akan terganti dengan fiber. Itu akhirnya masa itu akan datang. Nah, wireless itu sebenarnya hanya akan ada di rumah-rumah untuk distribusi di dalam lokal gitu. Nah, atau mungkin di public area, di service apa segala macam itu tetap ada wireless. Tapi bahkan sampai ke rumah-rumah tetap fiber seperti di Singapura ya. Kemudian dari di rumahnya baru wireless gitu. Sebenarnya masa depan seperti itu. Oke, itu baru bisa dikatakan mencapai tahap ideal ya. Tahap ideal. Makanya tadi saya bilang wireless dan FO itu dua sisi mata uang yang sama gitu. Jadi saling melengkapi. Tidak ada yang namanya oh bagus wireless, tapi ternyata kita nggak bilang kekurangannya wireless apa, kelebihannya FO apa, kekurangannya FO itu apa. Jadi saling melengkapi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Willy untuk informasinya. Pak Adit, terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi baru untuk kita semuanya dalam hal wireless dan juga fiber optik, ya khususnya buat kita para pengguna teknologi-teknologi yang ada sekarang, ya mungkin lebih memahami lah bagaimana kondisi yang ada sekarang sampai kita nanti bisa menjadi seperti negara-negara lain. Nah, sambil menunggu itu mungkin ada baiknya kita nggak ngomel-ngomel dulu ya Pak ya, kalau misalnya ada lemot, ada apa, ya memang kita harus lebih memahami kondisinya. Kalau mau lancar kembali lagi ke episode EOT 2020. Baik, kalau begitu kita tutup jumpa kita malam hari ini pemirsa. Terima kasih selamat beraktivitas, saya Agnes. Selamat malam. Terima kasih, Pak.